Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syam. Allah Subhanahu wa taala telah menangkan Khalifah Yazid bin Muawiyah atas para pemberontak yang sesat dan menyesatkan Husain bin Ali. Barang siapa yang ingin melihat para tawanan dan rampasan perang yang didapat Amirul Mukminin Yazid, maka silahkan segera berkumpul di istana Khalifah. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syam. Aku masih tetap dengan keputusanku, wahai penasihatku, Surjun. Dengarkan baik-baik wahai Amir, sebuah kesalahan besar jika Anda ingin memamerkan kemenangan Anda dengan mempertontonkan kepala Al-Husain di depan khalayak. Itu merupakan hakku sebagai Amir dan pemimpin muslimin untuk merayakan kemenangan yang sudah kurai. Aku juga ingin memamerkan kemenangan ini dan memberitahukan kekuatanku kepada utusan bangsa Romawi. Selamat kepada Amirul Mukminin atas kemenangan yang diraih. Selamat atas kekalahan Al-Husain dan puluhan sahabat-sahabatnya. Maka inilah kepala-kepala mereka sudah bersama dengan kami. Jasad-jasad mereka masih tertinggal di Karbala. Dan perempuan, putri-putri mereka, anak-anak kecil mereka berada di luar sebagai para tawanan menanti untuk diizinkan masuk ke istana ini oleh Anda, wahai Amir. Lalu, apa yang kau tunggu, wahai Simir? Cepat masukkan mereka ke sini. Tapi, duhai Amir, tolong isi tungganganku dengan emas dan perak, karena aku telah membunuh seseorang terbaik yang dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu. Jika engkau tahu hal tersebut, kenapa engkau membunuhnya? Tentu aku mengharap bonus dan hadiah darimu. Kurang ajar, engkau masih saja memujinya. Hanyalah dari hadapanku dan kau tak akan mendapatkan sesuatu dariku. Masukkan para tawanan sekarang juga dan persilahkan para khalayak untuk memasuki istana sekarang juga. Ini merupakan hasil pemberontakan Husain kepada Amirul Mukminin Yazid. Biarkan khalayak dan masyarakat masuk ke istana untuk menonton dan menyaksikan keluarga Al-Husain dan para tawanan dari keluarganya. Ini adalah hari kesenangan dan penuh bahagia. Ini adalah hari raya bagi Bani Umayyah. Ambillah berkah dari hari ini. Hai yang menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, siapakah engkau? Aku adalah Sukainah kesayangan Al-Husain. Lalu, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis saat wajah ini tidak tertutup dan ditonton oleh engkau dan kaum laki-laki lainnya? Apa pendapatmu jika Rasulullah melihat kondisi kami terantai semacam ini? Bukalah rantai dan belenggu-belenggunya. Cepat.
Wahai Kisana, siapakah engkau? Aku adalah Ali, putra Hussein, putra Ali. Ali putra Hussein? Bukankah Ali putra Hussein sudah dibunuh oleh Allah? Aku punya saudara yang bernama Ali, di mana dia sudah kalian bunuh. Bukan kamilah yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang membunuh jiwa-jiwa ketika dia sudah berada di waktu kematian. Hai Ali, sesungguhnya ayahmu telah memutus rahimku, menutup hak-hakku untuk memimpin dan memerintah. Maka Allah sudah memperlakukan dan membalasnya untukku sebagaimana yang kau lihat sekarang. Wahai putra Muawiyah dan Hindun, ketahuilah wahai Yazid, sesungguhnya para leluhurku sudah menjadi pemimpin sebelum engkau terlahir ke dunia ini. Kakekku Amirul Mukminin sudah memegang bendera kepemimpinan di Badar, Uhud, Ahzab, dan di perang-perang yang lain. Sedangkan keluargamu lah yang selalu memegang panji-panji kekufuran. Tapi Allah berfirman, maka apapun musibah yang kalian terima, itu dikarenakan ulah kalian sendiri. Itu untuk mereka yang berbuat zalim. Ayat itu bukan untuk mereka yang terzalimi. Sebuah kebodohan jika aku tidak membunuhmu. Sekarang, cepat penggal kepala orang ini. Jangan engkau lakukan ini. Cukup darah yang sudah engkau tumpahkan untuk keluarga kami. Jika engkau masih bersikeras ingin membunuhnya, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu ingin mencemarkan nama baikmu di depan khalayak dengan membunuh kaum wanita dan anak-anak? Kamu sudah melihat bagaimana keberaniannya dan ucapannya yang menyudutkanku. Ia selalu membantah setiap ucapan yang aku sampaikan. Dia sudah menjatuhkan haibahku dan aku harus membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, lalu siapa yang akan membawa tawanan wanita-wanita ini kembali ke Madinah? Sabar, pikirkan matang-matang, maafkan mereka dan ambillah simpati manusia. Dengar wahai Ali, aku sudah memaafkan dirimu demi Allah yang telah memerintahkanku untuk berbuat baik dan ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa ketabahan dan kebaikan dari Amir kita Yazid. Dia telah memaafkan orang yang sudah berbuat buruk dan mengejeknya. Segala puji bagi Allah yang sudah membunuh kalian wahai para pemberontak dan membuat negara aman dari ulah para lelaki kalian. Wahai orang tua, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Sampai seusia ini aku belum membaca Al-Quran. Tentu aku sudah membacanya. Apakah engkau pernah mengetahui ayat? Katakanlah bahwa aku tidak meminta upah dari kalian kecuali kecintaan kepada kurba. Aku telah membaca ayat itu. Maka aku adalah al-qurba yang dimaksud itu. Wahai orang tua, apakah engkau juga membaca ayat? Sesungguhnya Allah berkeinginan untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Siapa kita kalau belum membaca ayat itu? Tentu aku sudah pernah membacanya. Maka wahai orang tua, ketahuilah bahwa kamilah ahlul bait yang kamu baca ayatnya itu. Apa yang sedang kau bicarakan wahai anak muda? Sumpah demi Allah, apakah kalian memang mereka? Sumpah demi Allah, kami adalah mereka tanpa diragukan lagi, dan demi hak kakek kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari para musuh-musuh keluarga Rasulullah, dari bangsa manusia dan jin. Wahai Tuanku, apakah aku masih bisa kembali dan bertaubat? Jika engkau bertaubat, Allah pasti akan menerimanya, dan engkau bisa bersama kami. Laknat Allah atasmu, wahai Yazid. Apakah engkau tidak sadar kau telah membunuh putra para nabi, dan engkau katakan kalau mereka adalah para pemberontak? Laknat Allah atasmu, Yazid. Laknat Allah atasmu, Yazid. Penggal kepala orang tua ini dan singkirkan wajahnya dariku.
Salam sejahtera atasmu, wahai Amiril Mukminin. Hibahkan dan berikan budak perempuan ini untukku. Mereka membunuh ayahku dan sekarang ingin mengambil diriku, wahai Bibi Zainab. Ketahuilah wahai terkutuk, keponakanku ini bukan untuk dirimu dan juga bukan untuk tuanmu. Engkau telah berbohong, Zainab. Sesungguhnya dia bisa aku miliki jika aku ingin melakukannya. Sumpah demi Allah bahwa hal ini tidak akan terjadi kecuali jika engkau keluar daripada agama kami. Pembohong kau, wahai musuh Allah. Hai Yazid, demi Allah dengan kejahatanmu ini kau telah menguliti kulitmu sendiri dan mencabik-cabik dagingmu sendiri. Dengan segera kau akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menanggung dosa, menumpahkan darah dan menodai kehormatan keluarganya. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan Rasulullah dengan keluarganya dan menuntut hak-hak mereka dari musuh. Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Dan cukup bagimu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntut, dan malaikat Jibril sebagai pendukung. Ketahuilah bahwa mereka yang menyiapkan sarana kejahatan ini dan menaikkan engkau sebagai pemimpin kaum muslimin akan segera menerima balasannya. Seburuk-buruk balasan bagi orang-orang zalim. Mereka akan segera tahu siapa yang lebih buruk dan pasukan mana yang lebih lemah. Pembohong kau, wahai musuh Allah. Bila musibah menyeretku ke sini dan terpaksa harus berbicara denganmu, ketahuilah posisimu di mataku sangat rendah dan terhina, sehingga sulit bagiku untuk menegur dan mengkritikmu. Tapi aku harus bagaimana? Mata-mata kami menangis dan dada-dada kami terbakar. Oh, sungguh aneh kejadian ini dan benar-benar aneh. Tentara Allah terbunuh di tangan tentara setan yang dibebaskan. Tangan-tangan kalian berlumuran darah kami. Daging-daging kami keluar dari mulut-mulut kalian. Badan yang suci diserahkan kepada serigala dan binatang buas Sahara. Bila hari ini dengan membunuh dan menawan kami, kau merasa beruntung, di hari perhitungan dengan mahal, kau akan segera membayarnya. Kau tidak akan menemukan sesuatu kecuali apa yang kau perbuat. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Hanya kepada Allah kami mengeluh, dan hanya kepadanya kami bersandar. Hai Yazid, lakukan konspirasimu terhadap kami dan lakukan usahamu semaksimal mungkin. Demi Allah, kau tidak akan bisa menghapus nama kami dan tidak bisa membunuh wahyu kami. Kau tidak akan bisa mencapai ketinggian kami. Kau tidak akan bisa mencuci perbuatan yang memalukan ini. Pembohong kau, wahai musuh Allah. Jadi, bisa engkau memberikan budak perempuan itu, wahai Amir? Tutup mulutmu. Tahukah engkau siapa perempuan ini? Tidak, aku tidak mengetahuinya. Lalu siapa dia sebenarnya? Sesungguhnya dia adalah Fatimah putri Al-Husain. Fatimah binti Husain, putra Ali bin Abi Thalib. Apakah kamu telah membunuh Itra dan keluarganya dan menawan para wanita-wanitanya? Sumpah demi Allah, saya kira mereka adalah para tawanan dari Turki dan Romawi. Apa yang terjadi di majelis ini? Wahai prajurit, bunuh dia, penggal kepalanya. Sumpah demi Allah, aku akan bakar hatimu, wahai musuh Allah. Sungguh engkau telah berani berbicara semacam itu dengan diriku. Sekarang, cepat bawa ke sini kepala Al-Husain yang terbenggal. Cepat!
Aku belum melihat muka dan wajah setampan ini. Betapa rapihnya giginya. Andai para leluhurku di Badar, Uhud dan Ahzab menyaksikan yang sudah aku lakukan saat ini, maka mereka akan bertakbir dan berzikir kesenangan. Kemudian mereka para leluhurku akan berkata, "Wahai Yazid, jangan ragu bahwa Bani Hashim telah bermain-main dengan kekuasaan, maka tidak ada hadis dan juga wahyu yang turun." Ha ha ha. Wahai Raja Arab, kepala siapa yang ada di depanmu itu? Apa hubungannya dengan dirimu? Sesungguhnya jika aku kembali ke raja kami di Roma, dia pasti akan bertanya kepadaku tentang apapun yang aku lihat. Maka aku ingin sekali untuk menceritakan kepadanya tentang kisah kepala itu, dan dia juga bisa bergembira seperti dirimu saat ini. Ini adalah kepala Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah binti Muhammad. Berarti ini kepala putra dari putri Nabi kalian? Persetan dengan dirimu dan agama yang kau yakini. Aku punya agama yang lebih baik dari agamamu. Ayahku termasuk dari keturunan dan cucu Nabi Daud. Aku dengan Nabi Daud terpisah dengan leluhur yang banyak. Tapi walaupun demikian, orang-orang Kristen mereka memuliakanku, mengambil debu-debu yang berada di bawah telapak kakiku, karena ayahku adalah keturunan Nabi Daud. Sedang kalian sudah membunuh putra dari putri Nabi kalian, dan jarak kalian dengan Nabi kalian hanya dipisahkan oleh seorang ibu. Maka agama model apa yang kalian yakini? Santai, wahai delegasi Romawi. Santai saja, dia adalah pemberontak yang berharap kerajaan dan dunia. Maka kita bantai dia supaya fitnahnya tidak menyebar di masyarakat. Ada gereja terbesar menurut orang Kristen yang bernama Gereja Hafir. Di salah satu ruangannya ada wadah dan kotak yang dihiasi emas dan perhiasan karena ada hal yang berkaitan dengan keledai yang pernah dinaiki oleh Nabi Isa. Ini kebiasaan dan tradisi orang-orang kami. Dan kalian ternyata membunuh putra dan putri Nabi kalian. Kalian membunuh cucu Nabi kalian. Maka tidak ada keberkahan pada diri kalian dan agama yang kalian yakini. Bunuh dan penggal Nasrani ini. Jangan biarkan dia membongkar aib kita kepada rajanya. Sebentar. Ketahuilah bahwa tadi malam aku sudah bermimpi bertemu dengan Nabi kalian Muhammad. Dia berkata kepadaku, "Wahai Nasrani, wahai orang Kristen, engkau nanti akan termasuk dari penduduk surga." Maka aku merasa heran terhadap ucapannya, dan sekarang aku paham maksud ucapan beliau. Maka aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya dia Muhammad adalah utusan Allah. Singkirkan mukanya dari mataku. Bunuh dan penggal kepalanya. Apakah engkau izinkan diriku untuk berbicara? Sampaikan, tapi jangan ngawur dan mengigau. Wahai manusia, kami Ahlul Bait telah diberi 6 perkara, dan kami diutamakan dengan 7 perkara. Kami diberi pengetahuan, ketabahan, kemurahan hati, kesabaran, kefasihan, keberanian, dan kecintaan di hati kaum mukminin. Kami diberi keutamaan bahwa dari kamilah Nabi yang terpilih Muhammad, dari kami As-Siddiq, dari kami At-Tayyar, dari kami singa Allah dan singa Rasulullah, dari kami 2 cucu umat ini, dan dari kamilah berasal kelak Al-Mahdi penyelamat umat ini. Wahai manusia, barang siapa yang sudah mengenalku, maka pasti dia sudah mengenalku. Tapi barang siapa yang belum mengenalku, maka aku akan sampaikan nasab dan keluargaku. Akulah putra Makkah dan Mina. Akulah putra Zamzam dan Sofa.
Akulah putra orang yang mengangkat hajar aswad dengan ujung serbannya. Akulah putra orang yang paling baik berbusana. Akulah putra orang yang tawaf dan sa'i. Akulah putra dari orang yang terbaik melaksanakan haji dan umrah. Akulah putra orang yang Isra dan Mi'raj, menaiki buraq sampai ke Sidratul Muntaha. Akulah putra Ali, orang yang pertama menjawab Allah dan Rasulnya. Akulah putra Fatimah, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Akulah putra Al-Husain, yang tersembelih dari nekuknya, yang dahaga hingga mati, yang terkapar di tanah Karbala. Wahai Tuanku, wahai Tuanku, Kenapa engkau lihat tergusar, wahai penasihat? ceramah yang disampaikannya itu sedang membakar aibmu. Maka putuskan orasinya sekarang juga. Wahai muazzin, lantunkan azan sekarang karena waktu sholat sudah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada sesuatu yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau telah mengagungkan yang besar dan membesarkan yang agung. Asyhadu an la ilaha illallah. Rambutku, badanku, daging dan tulangku bersaksi akan keesaannya. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang sedang dilantunkannya itu kakekku atau kakekmu, hai Yazid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika engkau mengaku beliau adalah kakekmu, maka engkau sungguh telah berdusta dan berbohong. Dan jika engkau menganggap beliau adalah kakekku, lalu mengapa engkau membunuh itu dan keluarganya? Berhenti dan jangan lanjutkan. Kita tak butuh sholat untuk saat-saat ini. Wahai tuanku, Hindun istrimu ingin masuk ke balai istana ini untuk melihat para tawanan-tawanan. Masih saja dia bersikeras ingin melihatnya. Ya sudah, biarkan dia masuk. Wahai saudari, dari negeri manakah kalian? Kami dari kota Madinah. Salam sejahtera untuk para penghuninya. Wahai saudariku, aku ingin bertanya terkait satu rumah di kota Madinah. Tanyakanlah apa yang ingin kau sampaikan. Dulu, aku pernah menjadi pelayan di rumah Ali. Ia memiliki seorang putri yang bernama Zainab. Zainab sangat terkenal dengan hijab dan penutupnya. Tidak pernah terdengar suaranya dan tidak pernah terlihat oleh lelaki manapun. Aku adalah Zainab yang kau tanyakan itu, Hindun. Celakalah diriku. Andai aku tidak dilahirkan untuk melihat hari ini. Apa yang membuat Anda berada di dalam majelis ini, yang di dalamnya terdapat banyak kaum lelaki seperti ini? Aku adalah tawanan di antara tawanan-tawanan, wahai Hindun. Ditawan laksana budak-budak dengan kaki dan tangan dirantai. Muka-muka kami ditampar oleh cuaca panas. Kami diseret-seret di daratan dan Sahara. Tangan kami diikat ke leher. Kami dikelilingkan di pasar-pasar. Aku melihat panah bercabang 3 menembus saudaraku Al-Husain. Aku melihat sepatu besi Shimir menendang badan abangku, menaiki dadanya, menelungkupkan mukanya, lalu memotong lehernya. Mereka membawa kepala abangku di atas tombak. Wahai Hindun,
Tahukah engkau bahwa kambing yang akan disembelih dianjurkan untuk diberi minum, sedang abangku Al-Husain tersembelih dalam kehausan. Ini kepalanya berada di depan Yazid. Dia memukul-mukuli muka itu dengan tongkatnya dan mempermainkan gigi-giginya dan bibirnya. Celakalah engkau, wahai Yazid. Kau tahu itu kepala Al-Husain, namun kau tetap mempermainkan gigi dan gusinya. Iya, ini karena Ibn Ziyad terburu-buru untuk membunuhnya. Kau mempertontonkan wajah-wajah Putri Az-Zahra di majelismu, bahkan kau rusak baju-baju mereka. Sumpah demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumahmu sampai mereka masuk bersamaku. Atau engkau buang penutup wajah dan hijabku di hadapan para laki-laki di sini, seperti yang kau lakukan kepada Zainab dan putri-putri Ali. Jangan kau lakukan itu, wahai Hindun. Apakah kau sudah gila? Kau ingin mempermalukan diriku? Apakah engkau ingin membuka badanmu di hadapan kaum laki-laki? Apakah ini sebuah keadilan, wahai putra Tulako? Engkau biarkan para wanitamu tersembunyi dari kaum laki-laki, sedangkan engkau biarkan putra-putri Az-Zahra menjadi tawanan dan pajangan bagi kaum laki-laki. Tidak ada yang melindungi mereka sama sekali. Sungguh tuanku, menetapnya para wanita di sini akan berakibat buruk bagi Anda. Aku melihat mereka-mereka yang mulai berubah dan berempati akan mereka. Lalu, apa yang harus aku lakukan, wahai Serjan? Menurut saya, adanya Anda berlaku seperti seorang pemimpin yang begitu penyayang dan begitu tabah terhadap rakyatnya. Maafkan mereka dan beri penghormatan lebih kepada para perempuan ini. Dan berbuat baiklah kepada mereka dan biarkan ada yang mendampingi mereka kembali ke kota Madinah. Siapkan sebuah kafilah yang sesuai dengan keluarga Rasul. Rombongan akan dipimpin oleh Nu'man bin Bashir yang akan menjaga rombongan itu dari para penyamun dan para perompak di jalan. Sekarang bawa mereka ke dalam istana dan keluarkan dari aula ini. Pergilah dari padanganku, pergilah kalian semua dari hadapanku. Ya Allah, telah berlalu 40 hari dari pembantaian dan tanah ini masih basah berlumuran dengan darah para syuhada. Wahai Atiyah, dudukkan aku. Demi Allah, dudukkan diriku. Ya, duhai Tuan, bawa dan tuntun aku menuju pusara junjunganku Aba Abdillah. Siap, wahai Tuanku. Perpendek langkahmu, wahai Atiyah, karena aku mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagi Zair Al-Husain pahala seorang syahid dalam setiap langkah. Wahai tuanku, ini pusara tuan kita Al-Husain.
Mana? 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 Sentuhkan tanganku ke pusara suci itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hussein. 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 Tuanku Jabir. Tuanku Jabir. Sayyidi ya Jabir. Tuanku Aba Abdillah. Habibi Hussein. Habibi Hussein. Habibi Hussein. Tuhai kekasih, mengapa tak menjawab kasihnya? Ya Habib man la yujibu Habiba. أشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وخامس أصحاب الكساء وابن فاطمة. عليك مني سلام الله. Assalamualaikum. Duhai para roh yang fana demi Al-Husain, aku bersaksi kalian telah menunaikan salat dan zakat. Aku bersaksi kalian telah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Wahai Atiyah, pergi dan ambil barokah dari tempat suci ini. Tuanku Jabir. Tuanku Jabir. Iya, ada apa, Atiyah? Aku melihat seperti ada rombongan yang datang menuju ke sini dari arah Syam. Cepat periksa. Jika itu pasukan Ibn Ziyad, segera kita berlindung. Dan jika rombongan itu Ali Zainal Abidin, maka aku bebaskan engkau, wahai budakku. Cepat periksa. Tuanku Jabir. Tuanku Jabir. Ada apa, Atiyah? Bangkit. Bangkit dan sambutlah putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ali Zainal Abidin telah datang bersama bibi dan saudari-saudarinya. Tuanku Imam Ali Zainal Abidin, bantu aku, wahai Atiyah. Salam atasmu, wahai Jabir. Salam atasmu, wahai tuanku. Adamallahu lakal ajr ya sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. وعلى الأرواح التي حلت بفنائي حبيبي حسين cahaya hatiku, wahai Jabir, di sini putra-putra kami disembelih.
menyembelih. Ya Jabir, di sini para lelaki kami dibunuh. Di sini ayahku Husain terbunuh. Di sini Syamir menduduki dada ayahku. Ya Jabir, di sini Janggut Al-Husain berlumur darah. Di sini dada beliau diinjak-injak kuda. Ya Jabir, di sini kepala ayahku ditancapkan di atas tombak. Di sini kedua tangan pamanku Abbas ditebas. Ya Jabir, di sini panji terlepas dari tangannya. Di sini air yang digirbahnya tumpah. Ya Jabir, di sini kepalanya dibentur logam keras. Di sini mereka mencincang-cincang tubuh saudaraku Ali Akbar. Di sini putra pamanku Al-Qasim. Di sini mereka menyembelih Abdullah Radhi dari nadi ke nadi. Di sini kemah-kemah kami terbakar. Ya Jabir, di sini para perempuan kami ditawan. Duhai saudaraku Husain, duhai Husain, duhai kekasih Rasulullah, duhai putra Mekah dan Mina, duhai putra Fatimah Az-Zahra, duhai putra Ali Al-Murtada, saudaraku Husain, bangun, bangkit dan lihatlah saudarimu. Rambutnya sudah memutih dengan uban, tubuhnya telah membungkuk. Duhai cahaya mataku, engkau sudah terbebas dari rasa sakit dan luka-lukamu, dan kau meninggalkan diriku berselimut dengan kesedihan dan bala. Abangku Husain, mereka telah menggelandang kami sebagai tawanan menuju Syam. Andai engkau melihat di tempat kotor dan hancur itu, kau akan melihat betapa panasnya matahari yang menyengat dan dinginnya jeruji besi. Abangku Husain, satu kabar yang bisa aku katakan padamu tentang tempat itu.
Sesungguhnya kekasihmu, kesayanganmu Ruqayyah telah berpulang di sana. Dan dia meninggal saat memeluk kepalamu. Wah Ruqayyah, wah Ruqayyah, saudaraku sayangku, beritahu aku, apakah mereka telah memandikanmu? Abangku Husain, beritahukan aku, apakah mereka telah mengkafanimu? Apakah engkau telah meminum seteguk air setelah kehausanmu yang berkepanjangan? Kenapa engkau tidak menjawabku, hai abangku? Kenapa engkau tidak berbicara denganku, wahai cahaya hatiku? Aku saudarimu Zainab. Putraku Ali Akbar, salam sejahtera atasmu. Kehidupan sudah tidak baik setelah kepergianmu. Duhai yang paling mirip dengan Al-Mustafa Muhammad, wahai keponakanku Zainal Abidin, tunjukkan aku ke pusara Abbas. Duhai rembulan Bani Hashim, duhai Abbas, salam atasmu. Jika aku bertemu dengan ibumu Ummul Banin, apa yang akan aku jawab jika dia bertanya tentangku? Apakah aku akan kabarkan tentang terpenggalnya kepalamu? Atau terputusnya kedua tanganmu? Atau atas kehilangannya matamu yang terpana? Wah Abbasa, wah Abbasa, bangkit dan kembalikan aku ke Madinah. Bibi Zainab, bangkit, bangkit dan berdirilah. Mari kita berangkat. Sam'an wa ta'atan, wahai imam zamanku. Tuanku, kenapa begitu cepat engkau pergi? Aku takut wahai Jabir, bibi akan terjadi kenapa-napa. Aku takut bibiku meninggal karena kesedihan yang tak bisa tertahan ini. Mari wahai bibi Zainab dan para wanita Ahlul Bait, kita kembali ke kota kakek kita Rasulullah.